Alhamdulillah jamaah masih di Islam itu Indah dan untuk jamaah yang baru bergabung hari ini kita sedang membahas tema The Power of Sujud. Masya Allah tadi kita udah dipraktekin juga gimana sih tata cara sujud yang benar sama guru kita Ustadz Maulana. Terus keistimewaan sujud tadi juga sudah dijelaskan. Nah namun tadi ada kisah yang bikin aku penasaran nih. Ustadz Syah mohon mungkin ada yang baru bergabung nih tadi. Ada sahabat yang heran kenapa Rasulullah itu sujudnya lama banget. Nah ini mohon penjelasannya nih Ustaz Syam. Silakan guru. Bismillah. Tabi guruku Habib Imam, Ustaz Maulana, Mas Fikdat serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pecinta baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang yang dijamin tidak ada dosanya, tidak ada kesalahannya, dijamin masuk surga, orang yang paling dekat dengan Allah, tapi beliau pula orang yang paling lama sujudnya. Subhanallah, kita tidak ada jaminan ini dipandang oleh Allah, tidak ada jaminan diampuni dosa kita, tidak ada jaminan surga, namun kita pula yang singkat sujudnya. Subhanallah. Lihat bagaimana Ibunda Aisyah menceritakan, suatu malam saya kehilangan suami saya kehilangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana ya Rasulullah? Ya biasalah kita nyari-nyari gitu, di mana ya gitu. Subhanallah. Ternyata ketika saya meraba-meraba, yang saya sentuh adalah telapak kakinya. Ketika saya menyentuh telapak kakinya, ternyata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang sujud di malam-malam tahajudnya. Padahal ia telah memulai tahajudnya sehabis Isya hingga fajar menyongsong itu udah hampir masuk waktu subuh, Nabi masih dalam keadaan sujudnya. Bayangin berapa lama Nabi sallallahu alaihi wasallam bersujud. Walaupun mungkin itu bukan satu rakaat, ya ada 8 rakaat Nabi, ada 13 rakaat itu tahajudnya, ada witirnya. Subhanallah. Maka subhanallah Nabi dalam keadaan sujud yang sangat lama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan dikatakan sampai kadangkala lututnya lecet, kadangkala kakinya bengkak, dan aku pun bertanya kepada Rasulullah, kata Ibunda Aisyah, apa yang engkau lakukan? Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni seluruh dosamu? Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menjaminmu surga? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, tidakkah boleh aku menjadi seorang hamba yang bersyukur? Maka subhanallah, satu, sujud itu bentuk syukurnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau mengikuti baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka menjadilah hamba yang bersyukur dengan memperbanyak bersujud. Yang kedua, Nabi pernah dipergoki oleh seorang sahabat juga. Jadi ada sahabat penasaran gimana ya kalau Nabi tahajud tuh. Jadi diikuti sama sahabat di belakangnya. Akhirnya ikutlah menjadi makmum, ya, ikut bersama baginda Nabi SAW. Ah subhanallah, ternyata Nabi baca surah Al-Baqarah. Berapa panjangnya surah Al-Baqarah? 2 juz lebih, hampir 3 juz. Subhanallah, 2 juz setengah lah dibaca. Setelah surah Al-Baqarah, ruku nih Nabi nih, ruku nih. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Alhamdulillah, ruku. Ternyata disambung alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sambung surah Ali Imran sampai surah Ali Imran itu di juz 4. Subhanallah. Alhamdulillah selesai surah Ali Imran. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ayat terakhir surah Ali Imran, alhamdulillah sujud. Ternyata disambung lagi surah An-Nisa. Subhanallah, sampai 6 juz. Baginda Nabi SAW barulah melaksanakan rukunya, dan dalam riwayat disebutkan rukunya pun sama lamanya dengan berdirinya. Sujudnya pun sama lamanya dengan rukunya. Maka itulah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang yang sudah dijamin masuk surga namun tetap memperlama sujudnya. Kadang pula dalam riwayat Nabi itu kurang lebih 50 ayat, kurang lebih 40 ayat dalam sujudnya, ya, durasi lamanya kurang lebih 15 menit atau 10 menit. Maka subhanallah, Nabi adalah seorang yang berlama-lama berkhalwat dengan Allah, namun ketika berjamaah Nabi selalu meringankannya. Wallahu ta'ala alam. Ini harus digarisbawahi, jangan kebalik. Ketika kita jadi imam ini teman-teman sekalian, mungkin ada hafidhah, ya, hafidh yang keluar daripada pondok, habis menghafal Quran pulang ke rumahnya, imam di masjid kampungnya, wah lama sujudnya, jangan nyiksa orang tua. Nabi kalau jadi imam meringankan, tapi kalau lagi tahajud sendirian, Nabi memperlama sujudnya. Wallahu ta'ala alam. Baik, Masya Allah. Jadi yang perlu digarisbawahi juga bahwa sujud itu adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Rasa Ya Ustaz syukur Syam, ya, kita Masya Allah. seperti Nabi nangis kalau ayatnya tentang rahmat, Nabi nangis, ayat tentang adab, Nabi nangis. Masya Allah, jadi benar-benar memaknai apa yang ada dalam isinya, Masya Allah. Baik, selanjutnya kita lanjutkan pembahasan kita. Saya mau ke Ustadz Maulana nih. Iya, Ustadz, iya. Afwan nih, ada pertanyaan Ustadz, Iya. aku tuh
kadang lihat orang lama gitu sujud itu banyaknya tuh di rokaat terakhir. Apakah ada keistimewaan sujud atau sholat di rokaat terakhir? Ini juga banyak yang bertanya nih. Mohon penjelasannya guru. Iya, Silakan. Masya Allah, tabarakallah, izin Habib Usman dan Waduh, Ustaz Sam. Ustaz. Jamaah! Yeay! Jamaah! Yeay! Alhamdulillah. Nah, ini nih buat yang di rumah. Biasa lihat nggak? Ada orang sujud terakhirnya di rakaat terakhir itu lama sekali. Betul. Atau ibaratkan sujud terakhir. Nah, sujud terakhir. Mau tahu apa keistimewaannya? Dan kenapa orang melakukan itu? Apa alasannya? Nah, kembali lagi saya sambung dari Ustaz Sam tadi. Kalau salat sendiri boleh lama. Tapi kalau salat berjamaah jadi ringankan. Jangan terbalik. Lama kalau berjamaah, ringan kalau sendiri. Salah. Harusnya lebih lama ketika kita sendiri. Nah, mohon maaf tanpa menggurui. Kalau jadi imam, ingat kalau jadi imam itu syaratnya cuma sampai 3 kali. Subhana rabbiyal wa bihamdihi subhanallah. Tapi kalau lebih dari 3, 4 itu makruh. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah. Kenapa? Kalau jadi imam ya. Karena mengganggu jamaah. Apalagi lebih dari 5. Oh sudah tidak boleh, tidak diperbolehkan. Bahkan ada ulama berpendapat itu sudah jadi haram. Karena menyusahkan orang belakang. Lu pernah lihat? Karena kelamaan jadi jamaah itu. Takutnya mic-nya mati gitu ya, jadi ngecek gitu. Atau orangnya. Nah, jadi kalau ada jamaah sudah berdiri melihat menengok imam yang belum naik, jangan kembali lagi. Berarti Anda nambah sujud. Lebih baik nunggu aja. Karena mohon maaf, ketika kita jadi imam, sujud terakhir di rakaat terakhir jangan diperlama, singkat. Kalau mau janjian sama makmum. Ini adalah salat tarawih terakhir kita di malam ke-30, nanti di tarawih terakhir, di rakaat terakhir, di sujud terakhir. Saya minta jamaah kita lama sedikit, janjian kepada jamaah. Nah, kalau subuh, sujud tilawah, nyampein jamaah. Ini subuh Jumat, kita mau sujud tilawah ya. Janjian sama makmum. Jangan tidak janjian, mengacaukan jamaah itu. Nah, sama juga kalau kita jadi tamu, jangan langsung jadi imam. Aku enggak boleh. Dahulukan yang punya rumah, disunahkan. Nah, kenapa? Gerakan yang paling mulia, kedekatan kita kepada Allah adalah ketika kita sujud. Kenapa disuruh? Gini. Doa sangat diijabah ketika kita sujud terakhir. Cuman ada catatannya. Tidak boleh bergerak lidah. Kapan lidah bergerak berarti Anda menambah bacaan. Hanya di dalam hati. Sekali lagi, hanya di dalam hati. Subhanallah. Kalau mau lama-lama, silakan berlama-lama tapi lidah tidak bergerak. Tidak boleh kapan bergerak lidah itu akan menambah bacaan. Lalu mohon izin tanpa menggurui, kenapa sih? Karena kan itu kan gerakan terakhir. Setelah itu kan ada salam, ada tahiyat. Tapi itu sujud terakhir kita. Mudah-mudahan kita jadi husnul khotimah. Nah, itu husnul. Bayangkan ketika orang sholat, semua dosa disimpan di sini. Di atas, di pundak. Ketika kita ruku berjatuhan dosa. Lalu ketika kita sujud berjatuhan dosa-dosa itu luar biasanya. Nah inilah yang kita harapkan supaya nanti kita husnul khotimah. Amin, ya diampuni Allah. dosa. Iya. Kalau berdiri api. Kalau ruku angin. Kalau sujud air. Kalau duduk tanah. Iya. Baik. Karena kan di daerah saya Ya. nasihat guru-guru kami. Iya. Api tetong, angin rokok, wais suju, tanah tudang. Api berdiri, Api berdiri, iya baik. Kalau angin, ruku. Baik. Kalau sujud, air. Kalau duduk, tanah. Aduh, Masya Allah, luar biasa. Tapi ini ngomong-ngomong husnul khotimah, nah ini ada tayangan menarik juga nih, ada kaitannya nih. Ada. Nah sebelum kita lanjutkan ke pembahasan, kita saksikan dulu yuk sama-sama tayangannya. Silakan. Penasaran. Ada yang sujud, Ada nih. Oh, jadi tadi kita saksikan sama-sama ya jamaah, ada seseorang sedang sholat namun meninggal ketika sujud. Nah ini Masya Allah nih. Nah ini juga Habib Usman nih, jadi banyak nih orang yang menginginkan meninggal ketika sujud seperti tayangan tadi. Nah ini apakah benar ketika orang meninggal waktu sujud itu bisa masuk surga atau gimana nih? Mohon penjelasannya Habib Usman, silakan. Ustadz Muhammad Nur, Ustadz Muhammad Samsudin Nur, Masya Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Impian kita, dambaan kita, keinginan kita yang paling dalam, berharap dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, meninggalkanlah kami dalam keadaan terbaik. Sujud adalah bentuk ibadah terbaik. Karena apa? Bahwasanya siapa orang yang sujud berhadapan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di dalamnya siapa orang yang berdoa ketika sujud dikabulkan, dan siapa orang yang menyembah, ini mananya menyembah, tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, menaruh jidatnya di bawah, merendahkan dirinya, berhadapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang meninggal dalam keadaan sujud, maka meninggal dalam keadaan syahid. Dan ini yang dikatakan syahid fisabilillah, syahid yang berada di dalam jalannya Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa orang yang ingin meninggal dalam keadaan sujud, sulit, nggak mudah. Karena apa? Tergantung daripada kebiasaannya. Kalau dia kebiasaannya sujud, insya Allah dia meninggal dalam keadaan sujud. Kalau dia kebiasaannya main, kerjaannya cuma main handphone doang, dia meninggal dalam keadaan megang handphone. Kalau dia kerjaannya cuma ini, itu, dia meninggal dalam keadaan ini dan itu dan lain sebagainya. Ada sebab, akan ada akibat. Ketika dia melakukan yang terbaik, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berharap akan ridhonya Allah. Siapa orang yang banyak sujudnya, dalam hadis dijelaskan akan berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan siapa orang yang dimana dia salat, dia memperbanyak sujudnya, dia qobliyahnya dijalankan, ba'diyahnya dijalankan, qobliyahnya juhurnya 2 rakaat tambah 2 rakaat lagi, ba'diyahnya juhurnya 2 rakaat tambah 2 rakaat lagi, asarnya qobliyahnya 2 rakaat, maghrib ba'diyahnya 2 rakaat, isya ba'diyahnya bisa 2 rakaat tambah 2 rakaat lagi, malamnya dia tahajud, hajat dan lain sebagainya, dia duha, dia sholat tasbih dan lain sebagainya. Ini adalah bentuk hamba yang berharap akan meninggal dalam keadaan sujud. Ini yang dikatakan aktsarus sujud, orang yang memperbanyak sujud. Kita ini berharap, Ustadz Maulana, semuanya di sini ya kan, Ustadz Syam, itu berharap ya Allah meninggalkanlah kami dalam keadaan sujud. Karena apa? Keistimewaan yang terindah, kemuliaan yang tinggi ya Allah. Karena menghadap kepada Allah, menyembah kepada Allah, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggal dicabut nyawa. Ini qadarullah, kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Tidak gampang, enggak mudah. Enggak mungkin mereka ahlul maksiat tiba-tiba dia meninggal dalam keadaan sujud, enggak mungkin, mustahil. Mereka yang mengerjakan perbuatan yang enggak baik tiba-tiba meninggal dalam keadaan sujud, mustahil. Karena apa? Ada sebab, ada akibat. Kalau dia bertobat, dia minta ampunan kepada Allah, diperbanyak sujudnya, dia bangun malam, dia sujud kepada Allah, meminta kepada Allah, niscaya insya Allah dia besok meninggal dalam keadaan sujud. Tapi kalau dia tidak terbiasa melakukan itu, mustahil. Ayolah, dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya meninggal dalam keadaan sujud adalah impian kita. Kita selalu berharap meninggal dalam keadaan sujud. Siapa yang gak pengen meninggal dalam keadaan sujud? Lagi sholat subuh, meninggal, lagi ngapain? Lagi sujud, wah Masya Allah, Subhanallah, la haula wa la quwwata illa billahil azim. Suatu kebanggaan yang indah, kebanggaan yang tinggi, kebanggaan yang sangat luar biasa. Ketika ditanya, kamu meninggalnya gimana? Wah kemarin saya meninggalnya alhamdulillah dalam keadaan sujud. Wah senang. Ya kan? Kalau ditanya kamu meninggal dalam keadaan gimana? Dalam keadaan ini, itu, yang gak baik dan lain sebagainya. Sul khatimah, summa na'udzubillah. Inilah yang kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-Mu ya Allah yang banyak sujudnya, yang banyak mendekatkan diri kepadamu, yang paling terbanyak atau yang terbaik ya Allah, menjadikan hati dan jiwanya tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, aktsarus sujud. Subhanallah. Masya Allah. Jadi mulai memperbaiki kebiasaan atau atomic habits kita, kebiasaan Betul, kecil kita. kalau Karena kebiasaannya main, meninggalnya bukan main. baik, Masya Allah jamaah, ini udah banyak juga nih pertanyaan yang masuk ke sosial media Islam itu Indah. Dan kayaknya jamaah yang di rumah gak sabar nih, pengen pertanyaannya dijawab sama guru-guru kita. Makanya sekarang langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Baik, Masya Allah, tabarakallah, terima kasih jamaah yang sudah mengirimkan pertanyaannya ke sosial media Islam itu Indah. Dan ini sudah dipilihkan oleh tim Islam itu Indah. Pertanyaan pertama ada dari @abai.ygy. Tahu nggak YGY apaan? Apa tuh? Ya guys ya. Singkatan ini kayaknya nama panjang. Ya Ustaz. guys ya, ya guys ya. Baik, kita bacakan aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya Ustadz, ketika saya sholat saya menggunakan kacamata karena saya rabun. Namun saat saya pakai kacamata saya merasa hidung saya tidak menyentuh sajadah, hanya dahi saja. Apakah boleh seperti itu Ustadz?
mungkin akan dijawab sama Ustaz Syamul Tausiah, silakan. Ayo. Ini harusnya nggak usah tausiah, jawab aja sah apa enggak gitu. Karena hidung sudah tidak termasuk daripada rukun sujud tadi. Baik. Jadi kalau ada orang sholat, sujud sudah lengkap 7 tadi, telapak tangan yang menghadap kiblat jari-jarinya, kemudian jari-jari kaki yang menghadap kiblat, kedua lututnya, kemudian wajahnya, wajah yang dimaksud sebahagian wajahnya, yaitu dari antara dahinya sudah menyentuh lantai, maka sudah sah sujudnya. Adapun hidung adalah kesempurnaannya. Kalau hidungnya bisa menyentuh lantai ataupun sejadah, maka itu bagus. Tapi kalau tidak sempat menyentuh lantai, tetap dianggap sah sujudnya. Asal tidak menggunakan gaya yang seperti mau salto. Ada juga orang sholat seperti mau salto sujudnya, terlalu keangkat begini. Ya, bukan, jangan ininya yang sujud ya, dahinya. Menandu. Ya. Sujudnya seperti orang yang merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan dahi. Adapun orang dengan berbagai macam keunikannya atau mohon maaf kekurangannya, seperti ada kacamata yang menghalangi, maka itu dianggap sah sujudnya. Seperti misalnya hidungnya minimalis ya. Kalau hidung mancung gampang kena sejadah kalau sujud. Kalau hidungnya mancung ada tulangnya. Tapi kalau hidung minimalis susah juga gitu. Maka kenapa hidung tidak menjadi syaratnya sujud? Karena tidak semua orang bisa menyentuh lantai atau sejadah hidungnya. Gak usah jauh-jauh ambil contoh. Tidak usah jauh-jauh. Saya. Jadi kalau Bukan orang... saya ngomong. Jadi kalau misalnya sujud menjadi hidung itu syaratnya, setengah mati lah orang yang punya hidung minimalis. Jadi memang Islam itu agama yang menyelamatkan. Kemudian perlu diingatkan untuk kita semua seluruh jamaah, ada seorang pemuda datang kepada baginda Nabi SAW. Ini kan kalau kayak gini pertanyaan-pertanyaan anak muda biasanya. Jadi ada juga anak muda datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya pengen banget dapat syafaatmu ya Rasulullah. Saya pengen banget ketemu engkau di akhirat nanti ya Rasulullah. Apa saranmu supaya aku bisa bertemu denganmu sedangkan ibadahku itu tidak sebanding dengan ibadahmu. Apa jawaban baginda Nabi SAW? Fa'akthir, maka perbanyaklah engkau bersujud. Jadi sujud kita ini juga tadi sarana bersyukur, sarana merendahkan diri di hadapan Allah, tapi juga sarana untuk akses mendapatkan syafaat baginda Nabi SAW. Karena tadi dijelaskan sebagai penanda bahwa ini adalah umatnya baginda Nabi SAW. Diperbanyak sujud kita sehingga dikenali oleh baginda Nabi SAW. Yang dikenali bukan hidungnya, yang dikenali adalah dahinya tadi, bekas-bekas sujudnya atau bahkan wajahnya. Wajah-wajah orang yang suka sujud maka dia disebut wasjud waqtarib dalam Al-Quran. Sujud ini sehingga mendapatkan baginda syafaat daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi tetap sah orang yang bersujud meskipun hidungnya tidak menyentuh lantai, namun sempurna ketika hidung itu menyentuh lantai. Wallahu ta'ala. Waduh, amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik jamaah, mudah-mudahan terjawab dan insya Allah nih setelah yang satu ini kita akan memberikan kesempatan lagi, pertanyaan jamaah akan dijawab sama guru-guru kita. Jadi tetap di Islam itu Indah. Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah. Subhan